Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi hari ini insya Allah kita akan belajar menulis huruf hijaiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertingkatkan kecerdasan kami. Baik, dalam penulisan huruf hijaiyah, kalian lihat pada foto pensil yang saya buat agak sedikit miring, itu membantu kalian untuk menulis huruf hijaiyah. Silakan kalau sudah dipersiapkan buku tulisnya, nanti kalian lihat bagaimana cara penulisan huruf-huruf hijaiyah, baik itu huruf hijaiyah yang ada di awal, nanti juga ada yang di tengah dan juga ada yang di akhir. Berubah-berubahnya huruf ketika dia sudah menyambung dengan huruf yang lain dari huruf asalnya. Lalu kalian juga perlu, yang belum hafal huruf hijaiyah, sambil menghafal sambil menulis. Oke, kita langsung saja. Pertama yang kita tahu adalah huruf alif. Huruf alif itu cukup lurus saja dari atas. Kalau ada garis di buku kalian, maka dia harus berada di atas garis ya. Nah, ini huruf alif. Alif di tengah nggak ada, tapi di akhir biasanya. Ketika ada huruf sebelumnya yang menyambung, maka alif ada di akhir. Kalau di tengah itu bukan alif. Kalau misal ada yang nyambung lagi ke belakangnya, berarti ini bukan alif tapi lam ya. Kemudian kita ke huruf ba, harus ada di garis. Ya. Ketika di tengah, maka dia kecil saja. Nah, kalau dia harus nyambung lagi dengan huruf berikutnya. Dan ketika dia di akhir, kembali ke asalnya. Ya. Ini juga berlaku untuk huruf ta dan juga untuk huruf sa, tinggal titiknya saja. Bisa dipahami ya. Kemudian kita ke huruf jim. Jim itu asalnya ya. Ketika dia menyambung dengan huruf yang lain, maka dia berubah perutnya ke atas ya. Ketika dia di tengah, dan ketika dia di akhir, kembali kepada asalnya. Ini berlaku untuk jim, ha, dan kho. Ya. Ini jim, bisa juga ha, bisa juga kho, tinggal titik-titiknya saja. Ya, jangan sampai tertukar yang belum hafal, belum bisa membedakan mana jim mana kho. Ya, kalau jim itu titiknya di perutnya, di bawah. Kalau kho titiknya di atas.
Kalau tidak ada titiknya berarti dia huruf H, ya. Kemudian kita ke huruf dal. Ya. Ketika dia berada di tengah nggak ada. Ketika dia menyambung dengan huruf yang lain berada di akhir. Ini pun berlaku untuk huruf temannya, yakni Z. Ya, jadi kalau tidak ada titiknya, da, da. Kalau ada titiknya, berarti dia Z. Ya. Kemudian kita ke huruf Ra. Agak gelap. Ya, huruf Ra. Dan ketika dia menyambung dengan huruf yang lain, dia harus lebih panjang dari huruf dal tadi. Kalau dal dia masih di atas garis, kalau ra itu di bawah garis. Ya. Ini pun berlaku untuk huruf Z yang ada titiknya, ya. Z, ra dan Z sama. Kemudian kita ke huruf sin dan shin. Masih di garis. Ya. Ketika dia bersambung di awal, maka perutnya dihilangkan saja. Ini. Karena dia harus menyambung dengan huruf berikutnya. Ketika dia di tengah, maka sama. Ya. Dan ketika dia di akhir, kita kembalikan lagi kepada asalnya. Ini berlaku untuk huruf sin atau sa, ya, atau sya. Jadi kalau sin itu sa, kalau shin itu s y a. Sa dan sya, si, shi, su, shu, ya. Kemudian kita ke huruf sod. Cara menuliskannya, perhatikan, ya. Yang perutnya di bawah. Ketika dia menyambung dengan huruf yang lain, maka buang lagi perutnya, sisanya ini. Ketika dia di tengah, sama. Dan ketika dia di akhir, kembalikan lagi ke asalnya. Asal bentuk hurufnya lagi, ada perutnya lagi. Nah, ini berlaku untuk sod dan dod yang ada titiknya temannya. Jadi kalau tidak ada titiknya, dia so, ya, atau sod, ya, huruf aslinya sod. Temannya itu adalah dod. Sod, dod. Dan huruf ini pun yang ada yang ada tengah-tengahnya bolong begini berarti harus monyong. Ya, so misalkan, si, su. Bedakan dengan sa, si, su. Ketika si, ini si misalkan,
tidak monyong, tapi ketika sui di sini maka kita ini adalah huruf yang harus kita baca dengan monyong. Berarti kita sui monyong, sirata sui monyong ya. Ini berlaku untuk huruf sod dan dod dua. Kemudian kita ke huruf to. Perhatikan lagi garisnya, sama dengan membuat huruf so tadi ya, namun dia ada garis dari atas. Di tengah pun dia sama, menyambung dengan huruf sebelumnya. Ketika di akhir pun ya. Ini berlaku untuk huruf to dan zo. To dan zo. Dua huruf ini, 4 ya jadinya, so, do, to, zo. Ini adalah huruf-huruf yang harus kita monyong. Jadi 4 huruf yang harus kita baca monyong. Sebab ketika dia kasroh, ini tadi sui, ini monyong. Begitupun ini monyong, toi. Ketika tidak monyong maka akan terbaca seperti huruf ta, ti. Harusnya tui. Kalau ini ta, ini ti. Sedangkan ini harus monyong, tui. Gitu, ya. Jelas ya. Sodod to zo. Kemudian kita ke huruf ain. Perhatikan cara penulisannya dari atas ke bawah. Ya, mana perutnya lagi. Ketika dia di depan, maka buang perutnya, ada di garis, perutnya hilang. Ketika di tengah, maka berubah dia bentuknya, ya. Dan kembalikan lagi ketika di akhir ke asalnya dengan ada perutnya, namun seperti ini. Beda dengan huruf ja, ha, kho. Ya, hampir sama. Namun ini lebih panjang ketika di akhir. Kalau seperti ini pendek, maka dia antara huruf ain dan huruf ghin. Kalau dia bertitik ain, jika ada titiknya ghin. Kalau di bahasa Latinnya ada kutipnya, ain, ain. Kemudian ghin, gitu ya, gh, ain, ghin, ain, ghin. Ketika a berbeda dengan a. Ini a, bukan a. Tapi banyak membaca Al-Quran ya, yang membaca alif itu seperti ain, a, padahal dia harusnya biasa saja a. Sedangkan ini baru a, bukan a. Kadang dibalik, yang alif dan ain. Kadang ain jadi alif, kadang alif jadi ain. Padahal harusnya alif ya a, ain ya a. Ya. Kalau titiknya baru go. Ya, biasakan huruf go ketika dia sukun, maka yang diambil adalah huruf depannya aja. Ya, G-nya saja. Ya, misalkan ya, astagfirullah, itu A-S-T-A-G, astag, jangan astag, nggak boleh. Ghairil magdubi, M-A-G saja, mag, jangan sampai ghairil mag, nggak boleh, sebab dia bukan huruf qalqalah.
Oke, ain jin, kemudian huruf fa. Perhatikan lagi cara penulisannya ya. Maaf ini agak di bawah garis ya. Fa asalnya, sebab nanti dia berbeda dengan waw. Ketika waw, maka waw itu harus turun dari bawah garis. Nah, ini bedanya antara fa dan waw. Tapi kita sedang bicara tentang fa, nanti waw. Ya. Ini bisa fa, bisa juga ko. Jadi yang titiknya 1 f fa, yang titiknya 2 q ko. Ketika di awal, ketika di tengah, dan ketika di akhir kembalikan ke asalnya. Kemudian kaf, huruf kaf, ka. Kaf ya. Kaf ketika di awal, maka akan berubah bentuk dia seperti ini. Atau bisa jadi seperti ini. Padahal aslinya adalah seperti ini. Ketika di tengah, maka dipakai yang tadi di depan, dan ketika di akhir dikembalikan ke asalnya. Teka. Kemudian la, sama seperti alif tadi, dia lurus saja. Ketika di tengah, ya pasti dia di belakangnya akan nyambung lagi dengan huruf yang lain. Ya, ketika dia hilang tidak bersambung dengan yang lain, maka dia jadi huruf alif. Tapi kalau dia menyambungkan, ini jadi lam. Dan kembalikan lagi di akhir ke asalnya. Jadi lengkungan ininya ada di bawah garis. Kemudian huruf mim yang agak susah. Mim. Lihat, perhatikan cara membuat huruf mim. Tarik ke atas, ke garis, kemudian ke bawah. Jika di depan, ke atas, maka hilang garisnya. Cukup palanya aja. Di tengah, di akhir kembali lagi ke asalnya. Ya. Huruf nun berbeda dengan huruf ba, dia di garis. Tapi kalau nun ya, maka ya, seperti itu. Namun ya, ketika bersambung dengan huruf yang lain, ketika di awal, di tengah, lalu di akhir, kembali ke asalnya. Ya. Kemudian huruf waw, tadi saya katakan kalau waw itu biasanya dia di bawah garis. Maaf, ini garis yang
Saya buat lagi. Wow, misalkan dia harus di bawah garis. Dan ketika di akhir pun bersambung dengan huruf yang lain. Jadi berbeda dengan huruf fa dan ko. Dia harus turun ke bawah. Wow. Kemudian huruf H, perhatikan baik-baik, ini agak sulit huruf H. Dari atas lengkungkan. Nah itu. Ya. Jadi bukan angka 8 begini, bukan. Saya ulang. Tekan lagi. Atas ke bawah. Nah. Kemudian jika di tengah, kalian ke bawah, ke atas. Jadi dari sini ke bawah, ke atas, putar. Jadi bukan 8 ya. Kemudian ketika di akhir H besar itu berubah bentuk seperti ini ya. H seperti ini ataupun H yang kita tahu seperti ini itu sama. H besar beda dengan H kecil ini. Kalau ini H kecil, H tipis. Kalau ini H besar, H. Ketika Hamzah dengan alif itu sama, tapi bentuknya Hamzah ini seperti ini, dan dia bunyinya seperti huruf alif. Ini A, ya ini juga sama A ya. Ini bukan ain, bukan A, tapi A, sama seperti alif A. Kemudian huruf Ya, titik 2. Setiap titik 2 di bawah ya berbeda dengan di atas. Kalau di atas huruf ta, ketika titik 2 nya di bawah maka jadi huruf Ya. Berapa banyak yang tertukar ketika membaca Al-Quran antara huruf ta dengan huruf Ya. Padahal bedanya, kalau jika di atas itu ta, jika di bawah titiknya 2 itu Ya pasti ya. Contoh kalau sudah di dalam Al-Quran maka hurufnya seperti ini ya. Ketika di awal, ketika di tengah, ketika di akhir, kembali kepada asal. Oke, baik. Jadi inilah cara kita bagaimana menulis huruf hijaiyah ya. Kalian bisa ulang-ulang cara penulisannya ya. Kemudian kalian pause videonya, kemudian kalian bisa tulis terus begitu sampai kalian tulisan kalian bagus. Nah, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini menulis huruf hijaiyah. Mudah-mudahan ada manfaat buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.